Halo semua, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Contohnya, sebelum belajar, kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kata Tuhan yang Maha Esa diawali dengan huruf kapital. Contoh yang kedua, berdoa kepada Tuhan sesuai agama yang dianut. Kata Tuhan diawali dengan huruf kapital. Contoh yang ketiga, selesai makan, berdoalah kepada Tuhan. Kata Tuhan diawali dengan huruf kapital. Berikut beberapa kata ganti Tuhan yang sering digunakan, seperti Yang Maha Esa, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Kuasa, dan Yang Maha Besar. Selanjutnya, contoh kalimat penggunaan kata ganti Tuhan. Yang pertama, Yang Maha Esa. Sebelum beraktivitas, berdoalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, Yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa selalu menuntut keputusan yang kita ambil. Yang ketiga, Yang Maha Besar. Kuasa Tuhan yang Maha Besar sungguh luar biasa. Yang keempat, Yang Maha Penyayang. Ucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Yang kelima, Yang Maha Pengasih. Tuhan Maha Pengasih akan mengampuni kesalahan kita. Kemudian, penggunaan huruf kapital pada nama diri. Kita sudah mempelajari penggunaan huruf kapital untuk menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama diri. Nama diri adalah nama seseorang. Ayo simak cerita berikut. Sore ini, Fitri bersama ayah, ibu, dan kakak membersihkan halaman rumah. Ayah Fitri bertugas memotong rumput. Ibu Fitri bertugas menyapu halaman rumah. Kakak Fitri dan Fitri bertugas menanam dan memberikan pupuk pada tanaman. Fitri dan kakaknya sangat kompak. Kakak Fitri bernama Dina. Fitri sangat sayang sekali kepada ayah, ibu, dan kakak Dina. Rasa sayang merupakan bentuk syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi, pada cerita tersebut, Fitri dan Dina adalah nama diri. Huruf pertama adalah harus ditulis dengan huruf kapital. Materi selanjutnya adalah penggunaan tanda titik dalam kalimat. Saat menulis sebuah kalimat, kamu juga harus memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat. Ayo perhatikan contoh tanda titik dalam kalimat. Yang pertama, Fitri dan Komang berangkat bersama-sama. Yang kedua, ayah mengantarkan Jonas ke sekolah menggunakan sepeda motor. Yang ketiga, kakak Ridwan membantu Bagas mengerjakan pekerjaan rumah. Dari ketiga contoh kalimat ini menggunakan tanda titik yang berada di akhir kalimat. Selanjutnya, menggunakan tanda titik dalam percakapan. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Ingatkah kamu tentang aturan penggunaan tanda titik dalam kalimat? Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Ayo bacalah percakapan yang ada di gambar. Pada gambar tersebut terdapat teks percakapan sebagai berikut. Di dalam percakapan antara Rudy, Jonas, dan Benny menggunakan beberapa tanda titik yang diletakkan di akhir kalimat. Kamu bisa memperhatikan melalui teks percakapan ini. Ayo perhatikan kedua percakapan berikut.
Percakapan pertama adalah tidak menggunakan huruf kapital dan tidak menggunakan tanda titik. Sedangkan percakapan yang kedua menggunakan huruf kapital dan menggunakan tanda titik. Ayo, bisakah kamu melihat perbedaannya? Kemudian materi selanjutnya yaitu menggunakan tanda tanya dalam percakapan. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Saat membuat kalimat tanya, kamu harus memberikan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Misalnya, pada kata tanya, apa menjadi apakah? Ayo perhatikan penggunaan tanda tanya pada percakapan tersebut. Kapan ikannya matang, Ayah? Apakah masih lama? Sebentar lagi, Nak. Mungkinkah 5 menit lagi? Bisakah kamu menunggunya sebentar lagi? Kalimat yang dicetak tebal adalah kalimat tanya. Terdapat partikel kah yang digunakan pada kata apakah dan bisakah. Percakapan tersebut juga menggunakan tanda tanya pada akhir kalimat tanya. Kalimat tanya dalam percakapan. Perhatikan kalimat tanya berikut. Yang pertama, apakah semuanya sudah datang? Yang kedua, mengapa Jonas belum datang? Kalimat tanya di atas menggunakan kata tanya apakah dan mengapa. Kata tanya apakah untuk menanyakan terjadi atau tidak terjadinya sesuatu peristiwa. Kata tanya mengapa untuk menyatakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Kalimat tanya digunakan saat kamu ingin mengetahui suatu hal secara lebih rinci. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini yang telah kita pelajari tadi. Baik, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih dan selamat pagi semua.